Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya kan? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan selalu di masa pandemi seperti ini. Mungkin kalian masih asing dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Faula Arina. Kalian bisa memanggil saya Ibu Faula. Saya adalah mahasiswi pendidikan seni tari dan musik dari Universitas Negeri Malang yang sedang melaksanakan kegiatan KPL di SMP Negeri 16 Malang. Kebetulan saya membantu Ibu Henita untuk menyampaikan materi mata pelajaran seni budaya khususnya seni musik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah anak-anak, berikut akan Ibu sampaikan untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Bernyanyi unisono. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep dasar bernyanyi unisono dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menganalisis teknik vokal dasar bernyanyi unisono. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi tahapan dalam bernyanyi unisono. Anak-anak, apa itu bernyanyi unisono? Yuk kita simak bersama-sama. Bernyanyi merupakan aktivitas melantunkan suara yang memiliki nada-nada yang indah dan beraturan. Unisono berasal dari kata uni yang berarti menyatu atau sama dan sono yang berarti suara atau nada. Bernyanyi unisono berarti bernyanyi dengan satu suara dan dengan nada yang sama secara berkelompok. Pernahkah kalian mendengarkan paduan suara yang bernyanyi secara unisono? Yuk kita simak video contoh bernyanyi unisono berikut ini. Sekarang kita bandingkan dengan yang bukan bernyanyi unisono. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Sudahkah kalian memahami konsep dasar bernyanyi unisono? Jika belum, silahkan lihat ulang video cuplikan yang baru saja kalian tonton dan pahami baik-baik ya. Bernyanyi satu suara secara berkelompok antara penyanyi satu dengan yang lainnya tidak boleh ada yang saling menonjolkan diri. Semua penyanyi harus melebur menjadi satu kesatuan, sehingga tidak ada lagi suara para penyanyi yang dapat dikenali secara individu. Semua menyatu dalam nada, melodi, dan ritme lagu yang sama. Oleh karena itu, dalam bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok, harus dimunculkan kesadaran tentang kebersamaan. Meskipun demikian, untuk menghasilkan nyanyian yang merdu dan dapat dinikmati dengan indah oleh para pendengar, tiap-tiap penyanyi yang bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok tetap saja harus menguasai dasar-dasar bernyanyi atau teknik bernyanyi yang baik dan benar. Juga harus memiliki pemahaman yang sama untuk menyatukan suara agar menjadi satu kesatuan yang harmoni. Nah anak-anak, untuk dapat bernyanyi satu suara atau unisono secara berkelompok dengan baik dan benar, Ibu akan menjelaskan beberapa materi tentang teknik dasar bernyanyi. Yuk simak videonya bersama-sama. Materi teknik dasar vokal. Sikap bernyanyi. Yang pertama, badan tegak dan rileks, kaki dibuka sedikit. Yang kedua, berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang. Yang ketiga, dada dibusungkan tetapi tetap rileks. Yang keempat,
Posisi tangan rileks di samping kiri dan kanan. Artikulasi. Artikulasi adalah cara mengucapkan kata-kata dalam bernyanyi, sehingga membentuk suara yang jelas. Berikut adalah bentuk gerakan mulut sebutan huruf vokal hidup. Frasering. Frasering atau pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat, di mana penyanyi dapat mengambil nafas pada setiap jeda antar kalimat. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kalian baca, bahwa frasering adalah pengkalimatan, yaitu pemenggalan kalimat dalam bernyanyi. Jadi, frasering sangat diperlukan dalam bernyanyi untuk bisa menyampaikan pesan dari lagu itu kepada para pendengar. Berikut akan Ibu contohkan untuk frasering yang benar. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Berikut akan Ibu contohkan untuk frasering yang kurang tepat. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Nah, anak-anak, frasering ini berhubungan erat dengan pernafasan. Sehingga, agar frasering kalian bisa baik dan benar, maka pernafasan kalian harus benar dan baik pula. Intonasi. Intonasi adalah ketepatan suatu nada atau pitch. Intonasi merupakan salah satu latihan dasar yang penting bagi seorang penyanyi, karena tanpa pembenahan intonasi atau ketepatan bunyi tiap nada, suara yang dihasilkan menjadi sumbang dan tidak merdu. Berikut adalah contoh intonasi yang tidak tepat atau biasa disebut dengan fals. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Berikut akan Ibu contohkan untuk intonasi yang tepat. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Resonansi. Resonansi adalah suatu gejala bunyi yang dikembalikan dari suatu ruangan, semacam gema yang timbul karena adanya ruangan berdinding keras sehingga mampu memantulkan suara. Ibu akan contohkan untuk bernyanyi yang tidak menggunakan resonansi. Jadi suaranya itu kalian rasakan cuma ada di depan sini saja. Sedangkan untuk bernyanyi yang menggunakan resonansi, kita harus mencari gema yang letaknya ada di atas sini. Ibu akan contohkan untuk bernyanyi yang menggunakan resonansi. Jadi seperti ada gema gitu di sini, karena bentuk mulut seperti ini dan suara kita tuh
naik ke sini dan berputar-putar di sini sehingga menghasilkan gema di bagian sini. Ibu akan contohkan lagi yang memakai resonansi dan yang tidak memakai resonansi. Pernafasan. Pernafasan dalam bernyanyi ada 3 macam. Yang pertama, pernafasan dada. Yang kedua, pernafasan perut. Yang ketiga, pernafasan diafragma. Nah anak-anak, jadi pernafasan dalam bernyanyi ada 3 macam seperti yang sudah dijelaskan. Ibu akan contohkan pernafasan yang pertama, yaitu pernafasan dada. Jadi ciri dari pernafasan dada adalah saat kalian mengambil nafas, dada mengembang dan pundak ikut naik. Jadi seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan. Biasanya pernafasan dada itu kurang efektif digunakan dalam bernyanyi karena penyanyi akan cepat lelah dan juga pernafasan ini tidak bisa memberikan power penyanyi pada saat bernyanyi. Dan untuk pernafasan yang efektif digunakan dalam bernyanyi adalah pernafasan yang ketiga, yaitu pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu biasanya lebih kuat, bisa memberikan power dan juga para penyanyi tidak mudah lelah saat menggunakan pernafasan tersebut. Jadi diafragma itu letaknya ada di bawah tulang rusuk di sini. Dia adalah pemisah tubuh bagian atas dan juga bagian bawah. Ibu akan contohkan untuk berlatih pernafasan diafragma. Jadi untuk pernafasan diafragma, saat kalian mengambil nafas, dada tidak ikut mengembang dan pundak tidak ikut naik, kebalikan dari pernafasan dada ya. Jadi yang mengembang itu untuk pernafasan diafragma adalah perut saja. Jadi perut mengembang seperti itu. Ibu akan contohkan. Tanah airku tidak kulupakan. Jadi nyanyian itu terasa lebih berpower dan juga penyanyi tidak mudah lelah. Dicoba ya untuk latihan. Ekspresi. Ekspresi adalah penguasaan syair dan lagu dengan menjiwai atau menghayati secara keseluruhan. Berikut adalah contoh bernyanyi dengan ekspresi bahagia dan juga ekspresi sedih. Baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Percaya hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan arti kata kecewamu kasih. Yakinlah hanya aku yang paling memahami rasa arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih. Nah anak-anak, dari video yang barusan kalian tonton, kalian ketahui bahwa ada berbagai macam ekspresi dalam bernyanyi. Salah satunya adalah ekspresi wajah dan bahasa tubuh para penyanyi saat bernyanyi. Mimik wajah dan bahasa tubuh selalu digunakan penyanyi sebagai salah satu penyampai isi pesan atau makna dari lagu tersebut. Jika lagu tersebut menceritakan tentang kesedihan, maka mimik wajah dan bahasa tubuh juga harus melambangkan kesedihan. Jika lagu itu menceritakan tentang kebahagiaan, maka mimik wajah dan bahasa tubuh juga harus melambangkan kebahagiaan. Penyebutan kata per kata atau pengkalimatan juga termasuk ke dalam ekspresi.
Tips dari ibu, sebelum kalian bernyanyi, kalian harus mengetahui makna dari lirik lagu tersebut. Hal tersebut bisa membantu kalian dalam pemilihan kata demi kata, agar bisa sesuai dengan makna dari lagu yang nantinya akan kalian sampaikan melalui ekspresi kepada para pendengar. Tempo dan ketukan. Tempo adalah tanda cepat lambatnya lagu yang harus ditulis dan dinyanyikan dalam notasi balok maupun angka, sementara ukuran dari tempo disebut beat atau ketukan dalam 1 menit lagu dinyanyikan. Cepat lambatnya lagu ini bisa diukur dengan alat metronom Maisel atau mm dalam hitungan 1 menit. Nah anak-anak, jadi ini ibu ada contoh untuk permainan metronom 60 beat per menit. Jadi ibu akan contohkan untuk tempo yang benar dan tempo yang salah. Berikut akan ibu contohkan untuk tempo yang benar. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Nah, itu tempo yang benar. Sedangkan ini ibu akan contohkan juga untuk tempo yang salah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jadi seperti itu ya anak-anak, untuk bernyanyi harus disesuaikan dengan ketukannya. Nah anak-anak, maksud dari tempo 60 beat per menit adalah dalam 1 menit terdapat 60 ketukan seperti yang kalian dengar saat ini. Begitu pula dengan tempo yang lain, misalkan tempo 70 beat per menit. Jadi dalam 1 menit terdapat 70 ketukan yang seperti kalian dengar saat ini. Jadi semakin banyak beat per menitnya, itu akan membuat temponya semakin cepat. Nah anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini adalah bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara secara berkelompok. Dalam bernyanyi ada beberapa teknik dasar bernyanyi, antara lain ada sikap badan, artikulasi, frasering, intonasi, resonansi, pernafasan yang terdapat 3 macam, ada pernafasan dada, pernafasan perut, dan pernafasan diafragma, ada ekspresi dan juga tempo. Dan kalian harus berlatih agar bisa menguasai teknik dasar bernyanyi ini, karena setiap teknik mempunyai cara berlatih masing-masing. Jadi yang masih bingung, kalian bisa menyimak video yang pembelajaran yang barusan kalian tonton tadi. Penugasan pertemuan minggu ini. Siswa mengerjakan proses beberapa soal pilihan ganda pada Google Form yang telah disediakan. Materi soal sesuai dengan video pembelajaran yang baru saja siswa simak. Link Google Form akan dikirim melalui WA grup kelas dan soal dikerjakan langsung di Google Form maksimal besok pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Nah anak-anak, mungkin itu tadi materi pembelajaran yang bisa ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap berlatih agar kalian bisa menguasai teknik bernyanyi yang baik dan benar. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sekian. Mari kita berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.